Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa ada sekitar 14.000 sampai 15.000 orang meninggal dunia karena COVID-19 dalam sepekan. Pimpinan teknis WHO untuk COVID-19, Maria van Kerkhove, menyampaikan kondisi itu disebabkan beberapa faktor. Ketika melihat peningkatan penularan COVID-19, akan ada peningkatan rawat inap, dan ketika ada peningkatan rawat inap, resiko kematian juga akan meningkat, ujarnya seperti dilansir dari LiveMin pada Sabtu 27 Agustus 2022. Dia pun menyebut faktor penting lainnya yang menyebabkan meningkatnya kasus kematian, yakni masih banyak populasi di seluruh dunia yang belum mendapatkan dosis vaksin primer. Pada akhirnya, kata dia, ini akan mendorong resiko kematian pasien COVID-19. Dia lebih lanjut menunjukkan fakta adanya subvarian Omicron BA5 yang juga mempengaruhi kenaikan kasus. Berdasarkan hasil sequencing, sebagian besar adalah Omicron, di mana 83% diantaranya merupakan subvarian BA5, sehingga BA5 sekarang menjadi varian dominan di seluruh dunia. Persoalan lainnya ialah memasuki tahun ketiga pandemi, pengujian dan sequencing virus menurun, dan itu mengurangi kemampuan analisis varian lantaran tidak adanya data yang dibutuhkan. Van Kerkhove juga menekankan, pandemi COVID-19 belum berakhir. Oleh karenanya, masyarakat masih perlu berhati-hati untuk mencegah paparan virus corona. Sementara itu, dilansir dari laman UN News pada Kamis 25 Agustus 2022, tercatat setidaknya 1 juta kematian akibat infeksi virus corona sepanjang tahun 2022. Hampir 6,45 juta kematian akibat COVID-19 telah dilaporkan ke WHO sejak virus itu pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sedang belajar untuk hidup dengan COVID-19 ketika 1 juta orang telah meninggal karena COVID-19 tahun ini saja, ucap Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ketika kita berada dalam pandemi selama 2,5 tahun dan memiliki semua alat yang diperlukan untuk mencegah kematian, sambung dia. Tedros kembali mendesak semua pemerintah untuk meningkatkan program vaksinasi kepada semua petugas kesehatan, orang tua dan orang beresiko tinggi, sebagian dari upaya untuk menginokulasi 70% populasi global. Tedros mengatakan dia senang melihat beberapa negara tingkat vaksinasi terendah sekarang mulai berkembang, terutama di Afrika. Pada bulan Januari, WHO dan mitra meluncurkan kemitraan pengiriman vaksin COVID-19 yang berfokus pada 34 negara cakupan berada atau di bawah 10%. Kini hanya 10 negara yang masih memiliki cakupan kurang dari 10%, yang sebagian besar menghadapi keadaan darurat kemanusiaan. Meskipun menyambut kemajuan dalam cakupan kelompok prioritas tinggi, Tedros menggarisbawahi vaksinasi harus lebih ditingkatkan karena sepertiga dari populasi dunia masih belum divaksinasi. Ini termasuk 2/3 petugas kesehatan dan 3/4 orang lanjut usia di negara-negara berpenghasilan rendah. Semua negara juga diminta bertindak untuk memvaksinasi mereka yang paling beresiko, memastikan akses ke terapi, melanjutkan pengujian dan pengurutan, serta menetapkan kebijakan yang disesuaikan guna membatasi penularan virus.